Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah yang paling baik di antara kalian pada keluargaku. Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kalau kita telaah lebih jauh, ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai contoh untuk kita bisa menyayangi dan mengasihi istri kita berdasarkan apa yang sudah Rasulullah lakukan kepada istri-istrinya. Saya akan menyampaikan 5 poin dari apa yang Rasul itu biasa lakukan kepada istri-istrinya. Yang pertama, lembut dalam berbicara. Jadi Rasul itu kalau bicara lembut pada istrinya. Tidak dengan emosi, tidak dengan nada yang tinggi. Sehingga istrinya merasa betul-betul diperlakukan spesial oleh Rasulullah. Bahkan marahnya Rasul aja tidak dengan membentak-bentak. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita masih begitu, segera perbaiki dan ikuti apa yang sudah Rasul contohkan kepada kita. Yang kedua, Rasul itu sering banget membantu pekerjaan rumah. Membantu pekerjaan rumah. Karena rumah itu memang rumah berdua, rumah bersama. Bukan berarti karena istri yang di rumah, jadi semua tugas rumah itu tugasnya istri, tidak. Justru seorang suami itu wajib membantu. Kalau tidak bisa membantu, maka carikan orang yang bisa memberikan bantuan. Itu tugas seorang suami. Dan Rasul sangat senang membantu pekerjaan di rumah. Dan itu bukan hal yang memalukan ya. Justru Anda sedang memuliakan istri. Dan ada balasan bagi seorang suami yang bisa memuliakan istri. Yang ketiga, Rasul itu sangat menghargai perasaan. Jadi Rasul itu sangat memahami, menghargai perasaan istrinya. Kalau lagi sedih, maka dihibur. Kalau lagi bahagia, maka diapresiasi. Sehingga istrinya merasakan kenyamanan pada saat Rasul ada di dekat. Yang keempat, Rasul senang ngajak bermain. Ajaklah istri Anda bermain, bercengkrama. Kalau sekarang mungkin jalan-jalan gitu ya. Us time ya, bukan me time. Kalau me time sendiri. Jadi ajaklah main, ajaklah bercengkrama di luar, jalan-jalan ya, menjadikan waktu khusus. Dan yang kelima, Rasul itu selalu bersikap adil kepada istri-istrinya. Meskipun istrinya tidak satu, ya, tapi Rasul bisa bersikap adil kepada semuanya. Dan semua merasakan hal yang sama. Ya. Jadi, dalam rumah tangga mungkin berapa part yang gitu kita berikan kepada istri, kepada anak, pada orang tua. Itu bisa adil sehingga tidak merasa satu dan yang lain itu merasa terzolimi oleh karenanya. Kalau 5 poin ini bisa kita jalankan, maka ada dampak yang akan dihasilkan dari sini. Saya akan sampaikan 3 aja dampaknya. Yang pertama adalah ini bentuk perwujudan kita menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai teladan bagi kita. Dan itu pasti berpahala buat kita. Yang kedua, ini akan menguatkan ikatan perkawinan. Karena kita mencoba menjalankan aktivitas yang ini. Dan yang ketiga, insya Allah akan tercipta keluarga yang harmonis. Tidak ada saling kisruh, tidak ada saling benci, tidak ada saling fitnah, tidak ada gontok-gontokan, dan seterusnya.